Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugut Lusdianto dari kelompok 4. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang perihal hak atas tanah. Adapun teman kami yaitu Mas Zailang, Yuyun Sasmita, Yurnita Lagapa, dan Erni Ahmad. Baik, untuk mengefisienkan waktu, materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudara Mas Zailang. Perkenalkan, nama saya Mas Zailang. Kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang pengertian peralihan hak atas tanah. Dalam ketentuan pasal 19 UU-PA atau Undang-Undang Pokok Agraria, itu jelas bahwa tujuan pendaftaran tanah di Indonesia adalah untuk kepentingan pemerintah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah dengan melibatkan rakyat, bukan dalam pengertian dijalankan oleh rakyat. Kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah atau disebut dengan sertifikat merupakan realisasi salah satu tujuan UU-PA. Tugas untuk melakukan pendaftaran tanah prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan para pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan haknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuyun Sasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Sasmita. Di sini saya akan melanjutkan materi dari bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah. Materi yang selanjutnya yaitu dengan cara kadaluarsa. Hak kebendaan diperoleh dengan cara kadaluarsa atau lampau waktu. Kadaluarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. Bagi siapa yang menguasai benda bergerak tersebut, misalnya dengan cara menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu 3 tahun sejak ia menguasai benda bergerak tersebut. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, kadaluarsanya adalah dalam hal adanya hak alasan selama 2 tahun dan tidak adanya hak alasan selama 30 tahun. Setelah lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik. Selanjutnya dengan pewarisan. Hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada 3 macam hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUH Perdata. Kemudian jual beli tanah menurut hukum adat. Jual beli tanah menurut hukum adat adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Selanjutnya, jual beli tanah menurut UU-PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam UU-PA, istilah jual beli hanya disebutkan dalam pasal 26 UU-PA, yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah. Kemudian yang terakhir yaitu penghibahan tanah. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Itulah materi dari bentuk-bentuk peralihan hak tanah. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman kelompok saya, yaitu bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah. Dalam hukum perdata ada beberapa macam cara memperoleh hak kebendaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dengan pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai miliknya. Orang yang mengakui ini mempunyai hak milik atas benda tersebut, misalnya menangkap ikan di laut, berburu rusa di hutan, dan sebagainya. Yang kedua, dengan penemuan benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya karena jatuh di jalan atau karena hilang akibat banjir, kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya. Yang ketiga, dengan penyerahan, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan alas hak, misalnya jual beli, sewa menyewa, hibah, warisan. Dengan adanya penyerahan itu, maka hak kebendaan atas benda berpindah kepada
yang memperoleh hak. Saya Erni Ahmad, saya akan melanjutkan peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah. Nah, tujuan dari UU PA tersebut yaitu memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Di antaranya adalah dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah. PPAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli, yaitu menjamin kepastian hukum atas tanah, memberikan dan melayani para pihak untuk menjual akta jual beli tanahnya. Dan selain itu, PPAT berperan mengokohkan suatu perbuatan hukum atas tanah dalam PPAT 24 tahun 1997. Disebutkan bahwa PPAT ialah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Disebutkan juga PPAT membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas pendaftaran tanah yang membuat akta mengenai perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar pendaftaran data Yudiris mengenai tanah. Terima kasih. Demikian tadilah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.